topik pada hari ini saya akan atau kita akan berdiskusi tentang bagaimana memberikan program latihan atau peresepan latihan ya atau exercise prescription pada populasi khusus gitu. Jadi untuk memahami eh, kuliah pada hari ini tentunya teman-teman harus mengingat kembali eh, peresepan latihan secara umum yang mungkin sudah disampaikan oleh Dr. April kalau tidak salah ya, General Exercise Prescription. Jadi bagaimana teman-teman sebagai dokter umum itu bisa meresepkan eh, latihan atau olahraga dengan prinsip dasar FITT kalau nggak salah ya. Nanti diingat lagi ya, yaitu Anda harus tahu frekuensinya, kemudian Anda harus tahu intensitasnya ketika merekomendasikan, kemudian harus tahu time atau durasinya, dan kemudian tipenya. Nah, tipenya ini ada olahraga bentuknya kardiovaskular atau kardiorespiratory yang disebut juga olahraga aerobik, atau bentuk-bentuk latihan strengthening atau penguatan otot. Jadi fokusnya ke muskuloskeletal. Dari FITT itu teman-teman harapannya bisa membuat seorang pasien itulah jadi lebih clear atau lebih jelas ketika dia diminta untuk olahraga dibandingkan Anda hanya memberikan rekomendasi olahraga gitu. Pak, Anda diabetes, Anda olahraga. Pak, Anda hipertensi, Anda olahraga. Nah, tapi dengan FITT akan lebih jelas berapa kali dia berolahraga dalam 1 minggu, kemudian durasinya berapa lama per sesinya, kemudian jenis olahraganya seperti apa, itu bisa lebih clear dengan FITT. Nah, setelah Anda sudah memahami soal FITT tadi, sudah mengingat kembali apa yang mungkin sudah diberikan kuliahnya oleh Dr. April, itu kemarin kan secara general. Nah, bagaimana kalau pada populasi khusus? Ini yang sudah saya sampaikan tadi, harus diingat dulu sebelum kita bicara kuliah ini, teman-teman harus diingat FITT tadi ya, frekuensi, intensity, time, dan type-nya. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung bahwasanya ketika kita bicara rekomendasi olahraga atau memberikan FITT pada seorang pasien, maka aspek-aspek yang diberikan adalah pertama bentuk-bentuk olahraga aerobik atau cardiorespiratory fitness, kemudian musculoskeletal fitnessnya ada strength atau resistance training untuk bentuk latihan penguatan otot, dan juga untuk kelenturannya kita berikan flexibility. Jadi FITT itu mencakup 3 ini, maksudnya gitu. Kalau aerobik, FITT-nya bagaimana gitu kan? Kalau strength atau resistance training, FITT-nya bagaimana? Kemudian kalau flexibility, FITT-nya bagaimana? Itu saya kira sudah diberikan ya sebelumnya. Nanti kalau ada pertanyaan soal yang dasar ini bisa kita diskusikan. Nah, sekarang eh, kaitannya dengan FITT dan bentuk-bentuk olahraganya ini kan type-nya sebenarnya. Kalau FITT ini tuh kan bagian type ya, aerobik, lebih spesifik lagi type-nya mau yang apa? Apakah sepeda, apakah jalan cepat, apakah boleh jogging, apakah berenang dan sebagainya. Strengthening juga seperti itu, apakah dengan free weight, dengan dumbbell gitu ya, ataukah dengan berat badan tubuh sendiri atau kalistenik ya, misalnya push up, sit up, pull up dan sebagainya itu, ataukah dengan weight machine, dengan alat-alat bantu, alat latihan beban yang ada di fitness center seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari T-nya tadi, dari FITT yang kaitannya sama type tadi. Semakin Anda berikan type-nya itu semakin spesifik bentuk latihannya, maka pasien akan semakin paham. Nah, kaitannya dengan special population, ini komponennya saya refresh lagi. Kalau olahraga tentu saja ada pemanasannya ya, warm up and stretching ya. Warm up itu pengkondisian kardionya supaya naik rate-nya atau denyut nadinya atau mempersiapkan jantung untuk kondisi olahraga dari resting state atau dari kondisi istirahat yang biasanya mungkin 80, 70, 88 ya kalau nggak pernah olahraga ya. Kemudian dinaikkan perlahan-lahan sampai di atas 100 atau takikardia. Itu biasanya kalau sudah denyut nadinya di atas 100 sudah siap untuk berolahraga.
Kemudian peregangan, peregangan itu fokusnya ke otot. Jadi kalau olahraga itu kan tadi sistem kardionya kita siapkan dengan warm up, kemudian stretchingnya atau peregangannya kita siapkan untuk muskuloskeletalnya. Jadi dua ini kalau di Indonesia biasanya namanya pemanasan. Jadi pemanasan dalam olahraga itu kalau secara textbook jadi dua gini, warm up and stretching. Kalau mungkin Anda waktu SMA ya dulu pernah ingat pelajaran olahraga biasanya suruh keliling lapangan dulu ya. Keliling lapangan itu arahnya adalah ke warm up-nya. Kemudian setelah itu Anda berbaris, kemudian rentangkan tangan ya kan. Kemudian Anda melakukan gerakan-gerakan peregangan dari kepala sampai tungkai atau kaki. Nah, itu stretchingnya. Jadi menyiapkan kardio dan menyiapkan ototnya. Kemudian setelah itu latihan inti, conditioning. Conditioning ini macam-macam. Latihan intinya tergantung dari jenis olahraga apa yang akan Anda lakukan, itu bisa dilakukan dengan conditioning. Kemudian terakhir dengan pendinginan atau cooling down. Cooling down ini biasanya gerakannya sama seperti peregangan yang statis. Jadi gerakan-gerakan peregangan yang tidak dihentak, yang kemudian diregangkan ototnya secara perlahan-lahan sampai pada titik tidak nyaman minimum ya, atau minimum point of discomfort. Jadi kalau ototnya ototnya itu diregangkan pada titik tertentu, Anda akan merasakan rasa nggak nyaman atau rasa kaku. Nah, di situ Anda tahan di situ selama kira-kira 10 sampai 20 detik. Nah, itu contoh peregangan statis. Nah, itu cooling down itu biasanya bentuk gerakannya sama kayak static stretching di awal tadi. Nah, ini komponennya. Nah, kemudian ini yang mau kita pelajari hari ini, yang tadi sudah saya refresh sedikit soal bagaimana peresepan latihan secara umum. Nah, sekarang ketika Anda masuk ke populasi khusus, yaitu populasi pasien, jadi dia punya komorbiditas atau punya penyakit ya, dalam hal ini ada banyak yang Anda lihat di layar itu, tetapi mungkin yang kita bisa pelajari pada hari ini mungkin tiga ini saja. Jadi untuk yang lainnya kalau Anda pegang konsepnya, kok saya kira Anda bisa gitu cari sendiri atau belajar sendiri atau mengembangkan sendiri gitu untuk level dokter umum. Tapi kita akan pelajari dulu konsep-konsep persiapan latihan pada tiga penyakit ini, karena tiga kasus ini yang mungkin akan sering ditemui di uh, primary care atau di PKM ya. Itu tiga kasus ini, diabetes, hipertensi, sama obesitas. Sehingga teman-teman diminta untuk bisa tahu bagaimana merekomendasikan latihan atau meresepkan latihan pada tiga kasus ini. Nah, gimana kuncinya? Apa bedanya dengan persiapan latihan secara umum? Sebenarnya sama, konsepnya sama. Anda selalu pegang kalau persiapan latihan itu FITT ya, selalu dipegang itu. Nah, yang membedakan adalah kalau dengan pasien khusus, maka Anda harus lihat do and don'ts-nya. Jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada kasus-kasus ini. Tapi sebenarnya sama gitu. Nanti akan kita kupas lebih dalam. Tetapi yang membedakan adalah dengan kasus yang mereka miliki, ada nggak sih gerakan-gerakan olahraga yang harus jadi perhatian? Atau ada nggak sih gerakan-gerakan olahraga yang sebaiknya dihindari seperti itu, atau justru sebaiknya dilakukan? Balikan ya, do and don'ts ya. Jadi boleh dan tidak bolehnya apa saja. Nah, itu yang nanti akan Anda jadikan catatan atau jadikan tambahan di special consideration atau apa namanya, apa ya, ya atensi ya, tambahan apa yang harus Anda pertimbangkan. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan ketika Anda memberikan persiapan pada kasus ini. Baik, kita mulai dulu dari diabetes. Diabetes dulu ya. Ini kasus yang cukup sering saya kira, diabetes. Jadi Anda tentunya sudah belajar di blog-blog sebelumnya bahwa diabetes yang paling tinggi kasusnya adalah tipe 2 ya, 90 sampai 95% dari kasus, yang mana kalau tipe 1 kan bawaannya. Tapi yang paling sering di masyarakat itu
adalah yang tipe 2, yang mana treatment goalnya adalah untuk mencapai dan memaintain gula darah yang optimal. Kemudian tidak hanya gula darah tapi juga profil lipid ya, dan tensi juga, untuk mencegah atau mendelay, menunda kasus komplikasi kronis dari diabetes. Jadi memang goal utamanya memang pengendalian gula darah, tapi jangan lupa juga target kita adalah juga maintenance dari profil lipid dan tensi. Nah, nanti tensinya kebetulan kita bahas juga di kasus hipertensi ya. Nah, Anda tahu bahwa pilar-pilar penanganan diabetes itu ada pada penurunan berat badan kalau dia obesitas, kemudian diet ya, pola makan atau gizinya, ya, dietary control, kemudian exercise atau olahraga, dan kemudian medikamentosa, dan kadang ada insulin replacement ya, walaupun jarang gitu. Tapi sekarang medikamentosa ini juga dokter-dokter penyakit dalam juga merekomendasikan ya, atau mengganti pemberian obat oral hipoglikemik dengan penggunaan insulin replacement itu. Nah, tapi yang perlu Anda highlight pada kuliah ini adalah bagaimana sih kita menjalankan pilar exercise yang direkomendasikan pada penyakit pasien diabetes. Kan tadi makannya diatur, minum obat, tadi kan, kemudian olahraga, behaviornya, apa namanya, perilaku kesehariannya juga dijaga. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah exercise-nya, bagaimana mengendalikan atau menganjurkan exercise yang baik untuk pasien diabetes. Nah, ini adalah gambar sederhana, ilustrasi sederhana yang intinya adalah ketika Anda itu memiliki masalah diabetes yang mana kaitannya dengan insulin reseptor ya, tadi intinya kan gula darahnya tinggi tetapi tidak bisa masuk sel gitu ya, karena adanya masalah di insulinnya, insulin reseptor dan sebagainya. Nah, pada gambar ini saya mau mengilustrasikan bahwa ketika Anda berolahraga atau Anda itu ada kontraksi otot, yaitu mechanical effect dari contraction gambar petir yang ada di sini, itu dengan mekanisme glukosa transporter 4 atau GLUT, Anda itu bisa memasukkan insulin tanpa memasukkan gula darah ke sel tanpa melalui jalur insulin, jalur normal. Saya seperti itu. Jadi yang biasanya itu kaitannya masuknya lewat pintu insulin ya, dengan insulin reseptor, yang mana ada masalah di pintu itu untuk memasukkan gula darah ke dalam sel pada pasien diabetes. Nah, ibaratnya Anda itu bisa memasukkan gula darah melalui jalur lain atau pintu lain yang nggak ada di situ. Jadi kalau ini pintu depan, Anda itu punya pintu samping atau pintu belakang, memasukkannya dengan mechanical effect dari contraction. Jadi dari kontraksi otot, dari olahraga itu dia bisa masuk dengan bantuan glucose transporter 4 juga. Nah, nanti Anda bisa pelajari lebih detail di situ. Tidak akan saya singgung dalam pada kuliah ini, tapi intinya gitu, dengan GLUT 4 dan olahraga Anda bisa memasukkan gula darah melalui jalur itu ke dalam sel. Sehingga keuntungannya pertama, dia meningkatkan insulin sensitivity. Bagaimana dia bisa mengimprove insulin 2-72 jam setelah berolahraga, dan pada efek kroniknya, efek jangka panjangnya, bisa mengimprove atau meningkatkan insulin sensitivity sampai 72-122 jam, terutama pada orang-orang yang usianya lebih muda. Kemudian dia juga meningkatkan insulin binding ya, ikatan insulin tadi kaitannya sama insulin reseptor. Kemudian juga olahraga ini menurunkan risiko penyakit jantung seperti hipertensi dan obesitas, juga bermanfaat ketika diberikan olahraga. Sehingga yang saya sampaikan tadi, ketika Anda berolahraga, Anda bisa memasukkan gula ke dalam sel melalui mekanisme tadi, GLUT 4 tadi. Sisi lain, untuk
insulin sensitivity-nya sendiri ternyata olahraga itu memberikan perbaikan. Jadi dua nih yang bisa Anda dapatkan itu ibaratnya di pintu pintu utamanya itu diimprove, diperbaiki gitu ya. Kemudian pintu lain untuk memasukkan eh, gula ke dalam sel juga dijalankan sehingga olahraga memang memberikan kemanfaatan terhadap manajemen dari diabetes. Nah, persiapannya gimana? Ya sama, FITT-nya tetap Anda pegang olahraganya. Yang mungkin perlu dilihat adalah pada orang diabetes ini perlu dikontrol dulu atau dilihat dulu gula darahnya sebelum olahraga. Idealnya seperti itu. Jadi nggak bisa langsung diminta olahraga, apalagi olahraganya yang agak lama dan intensitasnya sedang atau tinggi gitu. Tapi kalau Anda itu tidak bisa mengontrol gulanya, jadi saran saya adalah terkendali dulu. Jadi Anda itu meresepkan olahraga kalau aspek-aspek lainnya itu sudah mulai terkendali. Kalau Anda tidak ada rujukan ke level spesialistik, misalnya ke spesialis kedokteran olahraga, ya Anda dimulainya dulu pelan-pelan. Misalnya mulai dokter umum kan ya resepin obat dulu, kendalikan gula darahnya dulu, dietnya diperbaiki dulu, kemudian kita kontrol minggu depan atau berapa hari ya biasanya apakah obatnya cocok, apakah gulanya sudah terkendali. Nah, kalau dia sudah mulai bisa terkendali, baru tambahkan lagi nih sekarang Pak, olahraganya ditambahkan dengan intensitas yang mulainya dari yang ringan dulu. Ringan dulu, kemudian misalnya jalan kaki di pagi hari 15 menit, 20 menit. Nah, itu bisa diberikan mulai diberikan anjuran olahraga. Tapi kata kuncinya adalah kalau bisa dikendalikan dulu gulanya. Kalau Anda gulanya belum terkendali, exercise-nya nanti dulu. Anda sabar dulu. Anda sabar dulu sebagai dokter umum, kendalikan dulu gulanya. Setelah itu baru bisa memberikan anjuran. Nah, idealnya adalah seperti ini. Anda itu Anda itu harus bisa cek gula darahnya dulu secara umum. Kalau nggak bisa sesaat sebelum olahraga, secara umum itu apakah gula darahnya sudah terkendali. Nah, idealnya adalah sebelum olahraga, kalau gula darahnya itu kurang dari 130 miligram per desiliter ya, maka idealnya dia mengkonsumsi 2 karbohidrat pengganti dulu. 2 karbohidrat pengganti itu setara dengan 60 kilokalori pada 1 karbohidrat pengganti. Jadi kalau 2 karbohidrat pengganti, ya berarti kira-kira 120 kilokalori. Untuk olahraga setengah jam sampai 45 menit, intensitasnya yang ringan. Nah, kemudian kalau intensitasnya berat, misalnya agak kencang, itu ya 3 karbohidrat pengganti atau kira-kira adalah 180 kilokalori. Tetapi sekali lagi kalau Anda itu apa namanya bekerja di vaskes primer yang mungkin kondisinya susah untuk mengontrol atau tidak ada rujukan spesialis dan sebagainya, saya menganjurkan Anda itu meresepkan latihan itu intensitasnya ringan sampai sedang saja untuk pasien diabetes. Jadi jangan meresepkan atau diberitahukan pasiennya untuk bisa memonitor supaya dia tidak melakukan olahraga intensitas berat karena nanti kalau berat biasanya masalah-masalah kesehatan akibat stres fisik olahraga bisa muncul. Jadi ringan sampai sedang saja tadi durasinya saja yang dipanjangin misalnya 30 menit atau 40 menit gitu. Tentu saja bertahap ya. Mulainya dari 20 menit dulu atau 15 menit dulu, kemudian nanti ditambah sampai pasien merasa terbiasa. Nah, kemudian kalau sebelum latihan itu dia gula darahnya 130 sampai 180, nah kalau dia mau latihan intensitas ringan dengan durasi 30 menit sampai 45 menit, ya dia cukup mengkonsumsi 1 karbohidrat pengganti setara dengan 60 kilokalori. Atau kalau intensitasnya berat, maka konsumsinya adalah 2 karbohidrat pengganti. Sekali lagi saya highlight, saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman dokter umum itu memberikan peresepan olahraga dengan intensitas berat pada pasien-pasien dengan komorbiditas atau special population. Nah,
Kita lanjut nomor 3. Kalau gula darahnya itu sudah 180 sampai 240 ya, sebelum mulai latihan secara umum, maka dia nggak perlu konsumsi karbohidrat pengganti sebelum dia olahraga. Kecuali tadi kalau intensitasnya agak tinggi ya, atau durasinya lebih agak lama, mungkin 40 menit, nah itu boleh satu karbohidrat pengganti setara 60 kilokalori. Nah, kemudian kalau ternyata tadi gula darahnya itu masih di atas atau sama dengan 250 ya, 250, 260, 270. Jadi kita asumsikan itu belum terkendali sehingga exercise itu harus di cancel atau jangan mulai olahraga dulu. Seperti itu. Jadi yang saya sampaikan di pertama dulu tadi adalah Anda kendalikan dulu gulanya. Kalau gulanya aja masih 200, 300 itu ya anjuran latihannya nanti dulu saja. Anda kendalikan gula darahnya dulu dan makannya dulu diatur. Nah, tadi kalau sudah masuk minimal tadi ya, gulanya sudah 200, 200, 180, Anda bisa gunakan panduan yang ada di layar itu. Tapi kalau gula darahnya itu masih 250 tadi, kita asumsikan belum terkendali dengan obat maupun dengan diet, maka Anda fokus di situ dulu. Nah, ketika olahraga, during exercise, tadi kan ini before exercise ya, sebelum olahraga. Ketika olahraga, sebenarnya Anda juga perlu cek dulu, atau pasien itu diminta cek gula darahnya itu habis olahraga berapa gitu. Apakah hipoglikemi misalnya, gula darahnya drop atau rendah, itu maka harus ada glukosa pengganti ya atau karbohidrat replacement ya penggantinya supaya gula darahnya tidak terlalu drop. Nah, itu memang idealnya Anda bisa monitor atau pasien itu punya strip test, minimal punya strip test gula darah untuk mencegah adanya hipoglikemia ketika olahraga itu selesai dilakukan. Nah, nanti kalau misalnya itu ternyata gula darahnya normal atau tidak terlalu drop, nah kita jadi punya patokan. Oh, dengan olahraga intensitas segitu, durasinya segitu yang saya resepkan tadi, olahraganya ternyata aman. Nah, itu bisa dilakukan terus-menerus. Tapi kalau misalnya kemudian gula darahnya drop, Anda harus evaluasi apakah intensitasnya terlalu tinggi ataukah durasinya terlalu lama. Nah, itu harus dilihat. Nah, itu pentingnya kita monitor gula darah setelah selesai latihan. Beda sama orang yang sehat. Anda bisa langsung anjurkan FITT-nya mungkin nggak terlalu masalah kalau Anda berikan latihan intensitas ringan atau sedang dengan durasi yang uh, misalnya setengah jam atau 40 menit. Tapi kalau pasien diabetes, nah ini yang harus Anda perhatikan. Apakah ada penurunan uh, gula darah atau hipoglikemia yang terlalu drop ketika olahraga selesai dilakukan sehingga itu nanti yang akan menjadi evaluasi atau patokan pasien dalam berolahraga. Apakah olahraga ini cukup atau terlalu berat, itu harus di monitoring dulu. Ini juga sama, after exercise tadi, during exercise ketika latihan, idealnya di tengah latihan itu cek gula darahnya, monitor secara berkala. Itu maksudnya adalah supaya kita tahu ketika dia olahraga itu, ketika ada penurunan gula darah yang terlalu drop, kita sudah bisa prevent di situ, kita stop di situ. Nah, sama kalau sudah selesai latihannya, juga idealnya dilakukan tes lagi untuk yang saya sampaikan tadi untuk evaluasi apakah resep latihan yang Anda berikan ini sudah aman. Intinya seperti itu. Nah, sehingga monitoring gula darah sebelum, selama, dan sesudah latihan itu idealnya dilakukan ketika Anda meresepkan latihan pada pasien diabetes. Nah, bagaimana kalau di vaskes primer tadi, vaskes primer yang Anda susah melakukan monitoringnya itu karena pasiennya mungkin banyak atau pasiennya tidak disiplin dalam hadir monitor dan sebagainya atau tidak mengecek sendiri misalnya nggak punya strip test ya tadi saran saya kendalikan dulu gulanya. Kalau masih 250 atau lebih tinggi maka ya sebaiknya fokus itu dulu supaya Anda aman. Harapannya kalau gula darah terkendali maka exercise yang Anda berikan itu dengan monitor yang mungkin kurang kuat itu tetap aman selama pemberian olahraganya intensitasnya ringan dan durasinya tidak terlalu panjang, kira-kira maksimal 40 menit. Nah, kemudian
latihannya foot exercise ini juga perlu menjadi perhatian karena kalau diabetes itu kan ada mikrovaskularisasi ya. Kaitannya juga ada di pembuluh darah kecil utamanya di bagian-bagian distal tubuh misalnya di kaki dan sebagainya itu harus kita latihkan supaya aliran darah ke situ juga lancar dan otot-otot penunjang eh, yang ada di situ otot-otot lower extremity atau ekstremitas bawah itu tetap bisa termaintain. Nah, foot exercise yang paling mudah adalah towel stretch ya, peregangan dengan handuk. Anda bisa lihat gambarnya itu paling gampang dengan handuk. Kemudian Anda diminta untuk mendorong ya, misalnya dorong eh, kakinya atau pertama didorong kalau mau latihan betis eksentrik didorong jadi dia melawan tahanan handuk atau kalau peregangan seperti gambar itu Anda tarik tuh sehingga kakinya itu ke arah dorsofleksi sehingga betisnya itu terstretch. Betisnya teregang kemudian tahan selama 30 detik kemudian istirahat 30 detik kemudian diulangi 3 kali. Dilakukan 2 set 2 set dengan 10 repetisi pada kaki kanan dan kaki kiri. Itu kalau mau stretching. Kalau Anda mau tambahkan latihan penguatan, caranya sama kayak gambar itu, tapi dia mendorong. Dia mendorong pelantar fleksi, dorong, kemudian Anda tahan pakai tangan Anda sehingga ada tahanan di situ supaya otot betis juga berkontraksi. Kalau yang ini peregangan. Jadi ada dua, peregangan dan penguatan otot. Jadi kalau peregangan maka di ototnya di stretching, tarikannya ke arah dorsofleksi. Kemudian kalau penguatan maka seperti Anda jinjit ya, latihan otot betis itu kayak jinjit tapi Anda taruh handuk di situ, Anda kasih resistensi di situ, Anda kasih tahanan, kemudian dorong kaki ke arah plantar fleksi seperti arah jinjit tapi ditahan handuk sehingga ada latihan penguatan di betis di situ. Ini peregangan dan penguatan. Kemudian latihan untuk ankle, ROM exercise, range of motion untuk ankle, sama Anda tinggal duduk kemudian diputar ya ke arah lingkup gerak sendi dari ankle-nya itu apakah fleksi, dorsofleksi, kemudian rotasi itu bisa dilakukan 2 set tiap kaki gitu. Kemudian bisa juga ada latihan dengan menulis alfabet tuh, misalnya menulis nama pasien itu sendiri, pura-puranya nulis ya dengan kaki itu supaya ada gerakan-gerakan pada ankle. Kemudian towel curl itu Anda duduk, pasiennya duduk, kemudian diminta mengambil handuk ya atau kain menggunakan kaki di situ, menggunakan jari kaki, kemudian memindahkan ke arah kanan, ke arah kiri, depan, belakang gitu diulang 5 kali pada setiap kaki. Kemudian bisa juga untuk peregangan otot telapak kaki itu bisa dengan bola golf ya atau bola tenis itu kemudian di roll pada seluruh permukaan telapak kaki selama 2 menit. Kemudian marble pick up sama ngambil kalau tadi ngambil handuk sekarang ambil kelereng misalnya dipindahkan dari kanan ke kiri gitu ya misalnya Anda punya 5 atau 10 kelereng atau 20 kelereng ya ini idealnya kalau ada di situ itu dipindahkan satu-satu dari kanan ke kiri atau dari sisi depan ke belakang itu untuk melatihkan otot-otot telapak kaki. Kemudian calf raises tadi sudah saya kasih contohnya penguatan otot betis kalau mau pakai handuk tadi kakinya plantar fleksi telapak kakinya kemudian ditahan dengan eh, apa namanya dengan handuk kita supaya dia berkontraksi ototnya. Tapi bisa juga dilakukan dengan seperti pada gambar. Dia seperti jinjit gitu ya, tetapi ada kursi di situ untuk menjaga supaya nggak jatuh. Intinya eh, kursinya itu untuk menjaga kestabilan. Kemudian diminta untuk jinjit, turun gitu ya. 10 kali repetisi, pengulangannya 2 kali atau 2 set. Nah, kanan dan kiri itu bisa dilakukan untuk penguatan otot-otot betis. Sehingga bentuk latihan penguatan dan peregangan otot tungkai itu pada pasien diabetes memang penting untuk diberikan. Nah, ini adalah contoh
dari apa substance ya atau bahan atau makanan ketika kasus-kasus hipoglikemi terjadi. Jadi Anda bisa misalnya paling gampang menyiapkan teh manis ya, teh manis, kemudian bisa juga madu gitu ya, 1 sendok teh manis dengan 1 sendok gula atau kemudian madu gitu, kemudian bisa juga dengan permen gitu ya. Saya kira Anda sudah belajar di blog sebelumnya bagaimana untuk menangani kasus-kasus hipoglikemi yang mungkin terjadi gitu. Nah, setelah itu baru nanti setelah 15 menit dia konsumsi baru dicek lagi gula darahnya. Itu untuk menjaga kalau terjadi hipoglikemi ketika exercise. Sehingga memang penting untuk pasien diajari juga apakah membawa permen, apakah yang paling gampang ya, ataukah nanti pada kalau dia olahraganya indoor ya mungkin di puskesmas yang ada eh, apa namanya prolarisnya olahraga di situ di suatu hall atau di suatu ruangan itu ada teh manis di situ, apakah ada permen dan sebagainya supaya dia tahu ketika dia kasusnya hipoglikemi bisa langsung dilakukan penanganan pertama. Nah, ini adalah warning sign and symptom ya untuk kasus hiperglikemi lebih dari 300 dan hipoglikemi kurang dari 80 ada di tabel tersebut gejala-gejalanya. Saya kira teman-teman sudah pelajari di blog sebelumnya di penyakit dalam. Kasus-kasusnya yang harus dilihat adalah kalau olahraga itu ya berarti kecenderungannya akan lebih banyak ke hipoglikemi. Tiba-tiba olahraga kalorinya dibakar, kemudian gula darahnya agak drop gitu. Nah itu Anda bisa lihat gejala-gejalanya, warning sign and symptomnya untuk hipoglikemi pada tabel berikut. Nah itu pada kasus diabetes. Kemudian kalau ada pertanyaan soal diabetes, Anda tahan dulu atau Anda catat dulu. Kita geser ke hipertensi. Biasanya hipertensi dan diabetes dan obesitas ini kadang barengan ya. Ada atau dua pasien punya misalnya punya obesitas dan hipertensi misalnya, atau hipertensi dan juga diabetes atau bahkan tiga-tiganya, itu memang jadi perhatian bagi teman-teman di dokter umum. Memang 3 kasus itu biasanya paling banyak ditemui di vaskes, sehingga ya harus teman-teman pilih-pilih nanti setelah kuliah ini. Ada lihat-lihat kalau dia pasiennya itu obesitas tapi juga diabetes atau tapi juga hipertensi, kira-kira do and don't-nya apa aja ya. Kemudian ada rangkum di situ. Nah, kira-kira nanti olahraga apa yang tepat atau anjuran apa yang boleh dan tidak boleh pada kasus pasien-pasien dengan kombinasi komorbiditas atau pasien-pasien dengan kombinasi penyakit itu nanti bisa teman-teman rangkum gitu. Nah, sekarang kita geser ke hipertensi. Apa sih yang harus di-highlight dari kasus hipertensi? Pertama, kita harus tahu dulu bahwa penelitian atau meta-analisis ya, kumpulan dari banyak penelitian lainnya dikumpulkan ya, hasil-hasil penelitian mungkin ratusan penelitian itu dengan jumlah sampel yang mungkin ribuan atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, itu kemudian dianalisis. Ternyata olahraga itu bisa menurunkan kurang lebih 3,8 mm merkuri untuk sistolik dan 2,6 mm merkuri untuk diastolik pada pasien dengan hipertensi ketika dia performing atau berolahraga dengan hipererobik seperti sepeda, jalan cepat, kemudian berenang tadi ya, kemudian mungkin elliptical dan sebagainya. Itu penelitian menunjukkan adanya penurunan sistolik maupun diastolik itu. Nah, ini studi 44 RCT ya, randomized control trial dengan 2.674 pasien itu intinya menunjukkan adanya penurunan atau perubahan average change pada blood pressure-nya untuk sistoliknya itu
turun sampai 3,4 mm merkuri dan ISG-nya turun sampai 2,4 mm merkuri. Kemudian pada pasien hipertensi itu penurunannya bisa sampai 7,4 atau 7,7,5 ya mm merkuri dan ISG-nya bisa sampai 6 ya merkuri. Untuk tensi, bahkan orang yang tensinya normal ketika dia selesai exercise itu dia bisa menurunkan sampai 2,6, ada diastoliknya 1,8. Anda bisa lihat bahkan pada orang normal itu ada penurunan tensi ya ketika Anda selesai berolahraga atau disebut post exercise hypotension itu pada orang yang tensinya normal. Nah, Anda bisa lihat perubahannya, penurunannya pada pasien hipertensi itu secara signifikan lebih besar ya dibandingkan pasien normal. Jadi orang yang tensinya normal itu turun, tensinya turun setelah berolahraga. Tapi kalau orang hipertensi kemudian berolahraga, penurunannya tinggi dibandingkan orang yang tidak hipertensi normal. Nah, sehingga yang jadi highlight adalah angka-angka ini meskipun Anda lihat kecil ya kalau di Facebook manometer yang manual itu kan ya sedikit lah dua kita itu kan kayaknya nggak terlalu dalam kalau signifikan kayaknya kelihatannya masing-masing 120 122 gitu kalau ada lihat di manometer manual ya mungkin kalau 7,6 mungkin mulai kelihatan gitu ya kalau setengah 5 tidak boleh kelihatan. Tapi kalau sedikit kan nggak kelihatan ya. Nah, tapi yang harus diketahui adalah bahwa penurunan 2 mm itu tetap bisa menurunkan risiko kasus kardiovaskular event itu sampai 10%. Jadi ini analisis dari usaha prospektif observational study dengan sampelnya 1 juta adult itu penurunan 2 mm merkuri pada sistolic pressure pada orang tensi itu mampu menurunkan 70% risiko ischemic disease discology atau kematian dari ischemic disease dan 10% penurunan dari risiko kematian dari stroke. Ini bisa hanya 3 mm merkuri ya kalau Anda lihat di manual itu kayaknya titiknya sedikit nggak banyak satu level sampai garis gitu. Nah tapi ternyata signifikan kalau untuk urusan nyawa untuk urusan mortalitas kita tidak bisa 10% itu ya nyawa. Kalau dari 10 kematian Anda bisa nyawa ya 10% itu berharga namanya nyawa satu aja berharga sehingga perlu ada apa ya perlu ada jadi perhatian juga bahwasanya ternyata pemberian olahraga atau proses olahraga pada pasien ini memiliki makna yang cukup baik. Ada kita lihat ketika orang berhipertensi berolahraga makanya tensinya turun. Jadi kita bisa bilang ya olahraga itu ya obat juga itu ketika ada tensinya tinggi kemudian ada olahraga sehari-hari kemudian tensinya turun kemudian setiap hari itu olahraga maka setiap hari tensinya turun itu kan sama sih efek obat dalam tanda kutip ya obatnya itu turun dari tensinya olahraga itu dengan Anda itu mungkin jogging sehari-hari jalan cepat sehari kalau pasien hipertensi setiap hari ada 8 itu makanya setiap hari turun itu yang nantinya akan memberikan penurunan risiko terhadap kasus-kasus mortalitas dari ischemic disease maupun dari stroke. Bisa lihat di sini. Nah ini tadi post exercise hypertension adalah suatu keadaan di mana tensi Anda menurun segera setelah berolahraga. Biasanya olahraganya bentuknya aerobik ya, kita jalan, running, cycling, swimming dengan intensitas yang sedang, ringan sampai sedang 45 sampai 75% dari VO2 max. Nah kemudian durasinya bervariasi untuk apa namanya untuk mendapatkan efek post exercise hypotension ini memang bervariasi dari 3 menit saja sudah mendapatkan efek. Bayangkan hanya 3 menit olahraga itu tidak ada efeknya sampai 1 jam olahraga itu tidak ada efeknya. Jadi tiap orang itu memang berbeda. Setiap orang mungkin akan punya durasi yang berlainan itu untuk mendapatkan manfaatan post
post exercise hypotension, tapi nggak apa-apa gitu. Walaupun penelitian itu belum banyak yang menunjukkan bahwa berapa sih angka pasti berapa menit sih supaya tensi itu turun ketika berolahraga, itu penelitian yang masih sedikit gitu. Tapi ini justru memberikan keuntungan bahwa banyak penelitian itu menunjukkan bahwa dari 3 menit saja sudah ada efek, sehingga bisa dicobakan dengan durasi yang singkat gitu, sampai 1 jam olahraga. Itu bisa dijadikan penelitian Anda juga kalau Anda tertarik untuk bikin karya akhir atau tugas akhir untuk mencari durasi dari exercise hypotension. Itu juga bisa menjadi salah satu tema karena masih apa ya, masih belum banyak gitu, atau belum fix gitu angka dari durasi latihan atau time ya, dari FITT itu time atau durasinya itu berapa menit yang dibutuhkan untuk mencapai post exercise hypotension yang optimal. Dan ternyata training atau latihan penguatan otot yang dengan intensitas sedang itu juga bisa memberikan post exercise hypotension. Kemudian yang tadi hipertensi individual ya, pasien dengan hipertensi itu memiliki penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan orang normal yang berolahraga. Jadi sama-sama mengalami post exercise hypotension, tapi kalau yang hipertensi itu penurunannya lebih tinggi. Kemudian durasinya bervariasi antara 1 sampai 3 jam, tapi sampai 2 sampai 3 1 sampai 13 jam ya, jadi setengah hari kira-kira. Tapi yang didokumentasikan atau konsisten documented itu kira-kira 2 sampai 3 jam itu tensinya turun gitu, mengalami post exercise hypotension. Jadi bisa setengah hari, bahkan beberapa penelitian bisa mengatakan hampir 1 hari itu mendapatkan post exercise hypotension. Ini yang tadi saya sampaikan, kalau dia olahraganya setiap hari ya berarti hampir setiap waktu itu dia tensinya akan turun, dan itu tadi akan bermanfaat untuk menurunkan risiko dari penyakit risiko penyakit mortalitas. Nah, apa yang harus dikonsiderasikan, apa yang harus dilihat adalah special considerasinya ketika Anda meresepkan olahraga untuk hipertensi, itu kalau dia punya konsumsi obat hipertensi ya harus tetap dilanjutkan. Sama seperti diabetes tadi juga harus dilanjutkan. Jadi gimana ya, harus dicobakan dulu, nggak boleh terlalu berat dulu, nggak boleh terlalu lama dulu olahraganya, tapi dicobakan. Nggak boleh kemudian obatnya kemudian di stop gitu. Jadi petang-petang tadi udah ada efek post exercise hypotension, maka nggak usah pakai obat lagi. Jangan seperti itu juga. Nanti ada pengurangan obat bisa dilakukan kalau ternyata dia disiplin dan punya efek yang bagus dari olahraga. Misalnya kombinasi obat ya, obat hipertensi 2, 4, 3, dan dengan exercise kemudian hasilnya bagus dikurangi, jadi obatnya tinggal 2, obatnya tinggal 1. Itu pernah saya lakukan juga dengan dokter penyakit dalam juga, ketika dia olahraganya sudah bagus, teratur, dan efeknya bagus, maka dokter penyakit dalamnya bisa menurunkan dosisnya, entah itu miligramnya atau unitnya diturunkan, ataukah jumlah obatnya itu jenisnya diturunkan, itu bisa dilakukan. Tetapi intinya obatnya tetap harus dikonsumsi dulu, jangan mendadak di stop. Yang kedua tadi, kalau dia hipertensinya belum terkendali, sama seperti diabetes tadi, kalau hipertensinya itu belum Anda kendalikan, jadi dia tensinya masih 200 atau diastolnya masih 110, maka ya jangan olahraga dulu, Anda kendalikan dulu. Mungkin dari makannya atau dari obatnya itu sebaiknya dikendalikan dulu. Jadi kalau mau aman ya sebenarnya 180 lah, itu Anda bisa jadikan patokan, karena di Indonesia itu kan bisa jadi sistem emergensinya nggak baik, maksudnya nggak sebaik di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri mungkin emergensinya baik, dia masih berani tuh angkanya 200, berarti kalau 180 atau 190 masih boleh olahraga. Tapi kalau Anda mau lebih aman, maka cut off-nya diturunkan aja jadi 180. Jadi kalau udah 180 jangan olahraga dulu, atau tadi 110 atau 100 misalnya 100 diastolic blood pressure-nya sebaiknya dikendalikan dengan obat dulu. Ini angka 200 dan 110 ini karena kepustakaannya dari luar negeri ya. Kalau menurut saya bisa dikurangi supaya lebih aman. Nah, ini agak susah penerapannya, tapi harus saya sampaikan, ketika
Anda ketika dia berolahraga, idealnya memang harus sambil dicek tensi dulu awalnya. Jadi Anda itu bisa lihat apakah olahraga yang Anda resepkan itu aman. Nah, olahraganya itu harus di stop kalau ketika dia berolahraga tensinya itu 250 pada sistolik atau 115 pada diastol. Itu harus di stop. Jadi di maintain setidaknya 220 sampai 105 saja. Kalau sudah 250 itu ketika olahraga ya, ini during exercise, maka harus di stop. Nah, ini kalau misalnya dia itu tensinya itu 160 tadi, itu minum obat dulu sebelum olahraga. Minum obat dulu, konsumsi obat dulu, kemudian baru olahraganya dimulai. Ini nyambung sama poin yang pertama tadi sebenarnya. Jadi Anda itu jangan stop obat ya gitu. Jadi konsumsi dulu obatnya, ya kan? Konsumsi dulu obatnya, misalnya dianjurkan olahraganya itu jam 7 pagi misalnya, ya gampangnya jam 6 atau jam 7 pagi dia minum obat dulu, kemudian cek tensinya. Kalau tensinya itu tadi, poin 2, kalau tensinya itu setelah minum obat itu enggak, apa namanya, enggak di bawah 200, atau kalau tadi kita patokannya 180 ya, kalau mau lebih aman, itu maka ya jangan olahraga dulu gitu, karena sudah minum obat tapi belum terkendali. Itu kaitannya dengan poin yang nomor 4 ini. Jadi minum obatnya dilanjutkan, minum obat dulu, cek tensi dulu sebelum olahraga. Kalau ternyata masih tinggi, ya ditunda dulu olahraganya. Nah, kemudian pasien hipertensi itu kemungkinannya aman kalau Anda berikan latihannya ringan sampai moderate ya intensitasnya ya. Tapi kalau dia mau yang vigorous, yang berat, kan mungkin ada tuh, mungkin badminton, mungkin tenis, mau mainnya intensitasnya yang agak berat atau sepak bola, maka idealnya harus ke level spesialistik dulu untuk exercise testing dengan supervisi. Jadi Anda harus mengedukasi pasien itu, apalagi hipertensi itu intensitasnya ringan sampai sedang saja. Nah, kemudian avoid falsafa manuver, jadi jangan ngeden, intinya gitu. Jadi harus belajar pernafasan, intinya jangan ngeden ketika dia olahraga. Nah, bentuk olahraga yang mengejan atau menahan nafas atau falsafah itu apa? Biasanya kalau dia latihan beban. Latihan beban itu, Anda bayangkan Anda mau ngangkat galon ya, kan bentuk latihan beban juga. Anda mau ngangkat galon air, kalau Anda itu latihannya apa, pernafasannya salah, ketika Anda mau ngangkat malah justru ambil nafas. Jadi ambil nafas, ngeden, kemudian baru galonnya diangkat. Jadi nahan nafas di situ. Nah, itu hati-hati. Tekanan intraabdomen yang tinggi itu bisa menyebabkan juga lonjakan ya. Falsafah itu menyebabkan lonjakan tensi yang tinggi. Jadi kalau mau latihan beban, ketika bagian yang berat itu nafasnya harus dibuang. Jadi Anda sekarang bayangkan kalau mau ngangkat galon air, jangan lagi Anda kemudian ambil nafas, kemudian Anda angkat. Anda tahan nafas di situ, ngeden gitu. Itu harus diajari pasiennya kalau mau latihan beban, maka ambil nafas dulu, kemudian buang nafas ketika Anda mengangkatnya, supaya tidak ada falsafah di sini. Oke, kemudian obat anti hipertensi, diuretik, risiko dehidrasinya besar sehingga harus diperhatikan status hidrasinya, uh, apa, dilihat. Kemudian kombinasi beta blocker dan diuretik itu impair atau mengganggu kemampuan meregulasi body temperature, sehingga risiko dari dehidrasi dan heat illness ya, apa namanya, panas ya, panas, heat illness itu cedera akibat panas itu meningkat, sehingga harus dimonitor tuh risiko gejala dan tanda heat illness. Nggak sampai heat stroke biasanya, tapi sampai kelelahan panas, kemudian uh, kemudian mungkin apa namanya, ototnya mulai kram dan sebagainya, itu bisa jadi heat cramps, itu karena kurang cairan, sehingga harus dimonitor tuh hidrasinya, kemudian suhu ruangannya atau suhu ketika latihannya. Kalau outdoor juga nggak boleh terlalu panas. Jadi kalau sekarang jam 8 itu panas, jam 7 itu panas, maka rekomendasikan pasien ini olahraga lebih pagi. Pakaiannya juga harus diperhatikan, pakaian yang nyaman dan proper. Kemudian beta blocker, ini efeknya itu pada heart rate ya. Jadi kalau Anda konsumsi beta blocker, denyut nadinya itu kan ditekan. Nah, Anda mungkin sudah belajar general exercise prescription.
dengan melihat denyut nadi ya, zona latihan pakai denyut nadi. Nah, ini jadi kurang kurang cocok kalau dia pasiennya itu mengkonsumsi beta blocker, karena ketika dia denyut nadinya sudah naik, mau naik, tapi karena ada efek obat maka akan tertekan gitu kan ya, akan turun. Sehingga sarannya adalah pakai subjective feeling aja. Kan ada mungkin sudah diajari ya talk test atau Berg scale. Anda lihat lagi itu, jadi meskipun heart rate-nya itu masih rendah, kalau pasiennya sudah kelihatan capek atau kelihatan ngos-ngosan atau maka mungkin intensitasnya terlalu tinggi. Jadi ketika pasien mengkonsumsi beta blocker harus dikombinasikan juga dengan subjective feeling, misalnya dengan Berg scale atau talk test ya, untuk lihat apakah pasiennya itu intensitasnya itu sesuai dengan denyut nadinya. Jangan-jangan dia itu sebenarnya intensitasnya sudah moderate atau sudah tinggi, tapi denyut nadinya selalu disuppress oleh obat sehingga nggak kelihatan. Oh kok belum masuk zona latihan nih. Nah itu harus dibandingkan, sehingga harus dilihat apakah pasien mengkonsumsi beta blocker. Kemudian AC inhibitor, kemudian si channel blocker, vasodilator itu bisa memberikan penurunan tensi yang cepat gitu ya. Post exercise hipotensinya itu bisa langsung mendadak cepat gitu, sehingga harus diperhatikan juga pendinginannya. Habis exercise jangan dulu langsung bubar, jangan dulu langsung duduk, tapi pendinginan supaya post exercise hipotensinya itu bisa berjalan secara baik dan bertahap. Apalagi kalau dia konsumsi AC inhibitor dan si channel blocker, itu obat-obat yang harus diperhatikan. Oke, terakhir tadi Anda sudah belajar diabetes, Anda sudah belajar hipertensi, sekarang obesitas. Nah, kalau obesitas itu keadaan di mana lemak tubuh mengalami kelebihan lemak ya, kelebihan lemak. Jadi sebenarnya definisinya bukan kelebihan berat badan kalau mau lebih lebih presisi, tapi lemak gitu. Tapi kan kalau orang yang tidak berolahraga itu ya mayoritas berat badannya nambah karena lemaknya nambah gitu. Kecuali kalau orang olahraga ya. Kalau orang olahraga itu berat badannya bisa naik, tetapi karena massa otot. Apalagi kalau Anda apa namanya nge-gym yang fokusnya membangun massa otot atau hipertrofi otot, atau misalnya orang-orang dengan binaraga misalnya, atau mau bikin ototnya lebih besar, itu biasanya berat badannya naik. Tetapi karena massa otot. Nah, tapi kalau orang yang nggak pernah olahraga, sedentary, itu berat badannya biasanya naiknya karena lemak, bukan karena ototnya. Sehingga kita bisa asumsikan kalau orang overweight atau obesitas itu berat badannya atau BMI-nya tinggi gitu. Itu bisa kita asumsikan. Tetapi sekali lagi yang harus Anda highlight adalah definisi obesitas itu sebenarnya adalah kelebihan lemak. Gitu ya. Nah, komplikasinya ada banyak komplikasi dari obesitas, mulai dari masalah estetika atau kosmetika ya, maksudnya jadi kelihatan nggak ideal secara image, sampai yang benar-benar masalah kesehatan ya. Kalau dikatakan obesitas itu kan apa ya istilahnya, mbahnya segala penyakit kronik degeneratif itu kan, mbahnya itu atau sumber utamanya itu dari obesitas dulu. Jadi ini yang harus kita tangkal dulu ya, komplikasi dari apa masalah obesitas atau profil lipid tadi ya, yang kaitannya tinggi tadi, kemudian obesitas itu biasanya akan menjadi pintu masuk dari masalah-masalah kesehatan yang lain. Penyebabnya ya ada banyak, keturunan, genetik, atau gaya hidup, tapi yang bisa kita sampaikan adalah kalau yang dari genetik itu sangat sedikit, mungkin hanya 1 atau 2% orang yang keturunannya atau secara genetika itu adanya kelainan apa namanya genetik yang membuat orang itu misalnya jadi makan terus atau macam-macam, itu sedikit, hanya sedikit. Yang paling utama itu adalah gaya hidup atau behavior, apa yang kita masukkan atau apa yang kita makan dan bagaimana kita membakarnya atau bagaimana kita bergerak. Itu hampir masalah endemi obesitas di dunia itu adalah karena gaya hidup. Yang genetik itu hampir sedikit sekali atau bisa kita singkirkan lah. Nah, misalnya karena keturunan atau genetik, katanya kalau orang tuanya obes, anaknya jadi obes gitu ya. Tapi itu bukan karena genetik, itu karena biasanya orang tua yang obes itu menurunkannya itu bukan dari genetiknya, tapi dari gaya hidupnya gitu. Jadi melalui kebiasaan yang ditanamkan di rumahnya. Jadi misalnya memang di rumah itu secara kebiasaan
orang tuanya itu punya gaya hidup yang membuat dia obes, nah itu ditularkan ke anak, entah itu dari cara makannya, kemudian sedentarinya, kemudian partisipasi olahraganya yang kurang dan sebagainya itu biasanya karena lagi-lagi karena gaya hidup, bukan karena eh, genetik beneran gitu ya. Yang genetik beneran ada nggak? Ada tadi, tapi sedikit. Biasanya diturunkannya melalui gaya hidup tadi. Nah, ini menjadi perhatian karena sekarang obesitas itu mulainya juga nggak hanya dewasa, tapi pada anaknya. Jadi sudah bisa kita simpulkan, kita sepakati bersama bahwa tidak ada gemuk yang sehat. Itu sudah pertama sudah eh, kata-kata nggak apa-apa gemuk yang penting sehat. Nggak ada. Kalau Anda obesitas, Anda gemuk itu Anda itu sebenarnya berisiko. Anda itu tidak sehat gitu dalam tanda kutip, sehingga tidak ada lagi istilah gemuk yang sehat, apalagi untuk anak-anak gitu ya. Nggak apa-apa lah masih anak-anak gemuk, yang penting lucu, yang penting sehat, itu nggak ada gitu. Jadi kalau obesitas, kalau dari kurva CDC atau kurva WHO memang arahnya ke obesitas, harus di manage, nggak boleh didiamkan saja gitu. Jadi eh, obesitas pada anak, mulai pada anak hingga pada dewasa ini harus menjadi perhatian serius dari kita sebagai dokter. Nah, ini Anda bisa lihat tadi kaitannya sama lemak tadi ya, yang saya bilang obesitas itu sebenarnya adalah kelebihan lemak gitu. Kenapa? Karena pada orang-orang yang membangun otot, misalnya Anda bisa lihat gambar yang kiri atau yang kanan, itu kan beratnya sama, tapi apa satuannya ya biasanya kita pakai kilogram. Kalau Amerika kan sepertinya pakai pound ya. Nah itu, tapi beratnya yang kuncinya di situ, Anda bisa lihat dengan postur yang berbeda atau badan yang berbeda, mungkin beratnya bisa sama. Sehingga idealnya memeriksa obesitas itu dengan persentase uh, body fat ya, percentage body fat. Nah, Anda saya kira sudah belajar itu di Skills Lab ya, dengan bioelectrical impedance berupa timbangan, nggak hanya mengukur berat badan saja, tetapi juga bisa mengukur massa otot dan persentase lemak tubuh. Nah, itu lebih presisi. Nah, anjurannya adalah aerobic exercise-nya, kalau Anda FITT-nya kemarin secara umum itu 150 menit per minggu ya, kalau nggak salah, olahraga aerobik, atau 75 menit per minggu untuk olahraga intensitas berat pada general persiapan latihan umum, dan latihan bebannya itu kira-kira 2 sampai 3 kali per minggu dengan hari yang berlainan, dengan repetisinya sedang ya, kira-kira 12 sampai 15 repetisi. Nah, kalau pada obesitas durasinya ditambah. Kira-kira 200 sampai 300 menit per minggu untuk memaintain. Kalau mau optimal totalnya 400 menit per minggu. Jadinya gimana? Jadinya lebih lama. Olahraga aerobiknya lebih lama dibandingkan dengan orang umum yang misalnya setengah jam gitu per hari. Kalau kaitannya sama obesitas dikombinasikan dengan intake yang masuk, maka olahraganya harus lebih lama. Nah, bisa dilakukan jalan cepat, sepeda statis, treadmill, dan sebagainya. Frekuensinya ya kalau 3 sampai 5 kali per minggu untuk awalannya memang oke. Tapi kalau bisa ya nanti ya memang 5 sampai 6 kali per minggu, atau hampir 1 minggu full. Tinggal olahraganya saja dikombinasikan kalau mau membakar lemak lebih banyak gitu. Karena kaitannya ini dengan orang yang memang sudah kelebihan kalori tadi. Durasinya setengah sampai 1 jam dikombinasi tadi, ngikut dari atas ini ya, 200 sampai 300 menit per minggu ini dibagi berapa berapa hari, dibagi misalnya 6, dibagi 6, kira-kira akan dapat berapa menit per hari. Kemudian intensitasnya ringan sampai sedang saja. Jadi mainnya di durasi itu lebih bagus kalau obesitas. Jadi nggak perlu intensitasnya itu berat, berat nggak usah. Cukup sampai ringan atau sedang itu sudah cukup untuk pasien obesitas. Kemudian latihan beban atau latihan kekuatan ototnya tetap bisa calisthenics, free weight atau weight machine. Kemudian sama, frekuensinya 2 sampai 3 kali di hari yang tidak berurutan, dan 8 sampai 12 kali pengulangan, 2 sampai 3 set. Kalau belum bisa 2 sampai 3 set ya 1 set dulu dengan 15 dengan pengulangannya yang sedikit dulu. Jadi mulainya start low go slow ya. Mulai dari pelan-pelan dinaikkan secara perlahan-lahan dengan melatihkan 8 sampai 10 otot mayor. Berarti otot-otot yang paling sering digunakan, bicep, tricep ya pada lengan, kemudian otot dada, chest, kemudian otot paha, shoulder, bahu ya, otot punggung maksud saya, kemudian otot perut, abdomen, otot lower back, pinggang, kemudian paha depan, paha belakang, kemudian betis.
Nah, ini latihan kekuatan ototnya. Nah, pada obesitas ya kombinasi mana yang lebih bagus ya dua-duanya bagus kalau bisa memang kombinasi dari latihan aerobik dan latihan penguatan otot. Yang harus dilihat adalah bahwasanya orang obesitas itu kebugarannya rendah sehingga latihannya juga durasinya nggak boleh berat-berat dulu intensitasnya, kemudian durasinya harus mulai dari yang ringan dulu. Kemudian yang harus diingat lagi orang obesitas secara biomekanika itu overload badannya sehingga Anda jangan minta dia jogging. Anda jogging, mungkin 2 minggu, 3 minggu lututnya sakit. Nah, Anda diganti dengan yang tidak membebani tubuh ya, atau half weight bearing atau no weight bearing, itu seperti sepeda atau berenang atau jalan. Jalan atau jalan cepat masih boleh. Kalau jogging itu ada fase melayangnya sehingga nanti lututnya sakit ketika dia jogging. Tapi kalau jalan atau jalan cepat itu masih boleh supaya lututnya nggak sakit. Kemudian dikombinasikan, misalnya dalam seminggu itu hari ini renang, besoknya sepedaan, besoknya mungkin ikut senam aerobik low impact, kemudian besoknya lagi jalan, itu boleh ya dikombinasikan. Jadi supaya semua otot itu bergerak dan tidak ada risiko overuse injury. Terakhir, behavior changes-nya, kalau obesitas itu tentu saja nggak hanya olahraga, karena olahraga itu hanya satu bagian dari banyak bagian ketika kita manajemen obesitas. Tentu saja pertama makannya harus dilihat, kemudian behavior atau perilakunya ya, ada monitoring mandiri misalnya memiliki logbook atau catatan yang berisi jadwal makan, kuantitas, jenis makanan, aktivitas fisik, dan sebagainya. Kemudian ada pengendalian stimulus, misalnya dicatat apa yang membuat dia itu makannya banyak, apakah stres, apakah dia begadang dan sebagainya, ataukah dia nonton TV atau santai, itu harus dicatat sehingga nanti akan kelihatan di mana yang bisa dikelola. Kemudian perilaku makannya juga dibiasakan disiplin, tidak boleh begadang gitu ya. Kemudian makannya juga sesuai waktu, bijak memilih makanan yang dikonsumsi dan sebagainya. Kemudian juga edukasi nutrisi, kemudian harus diketahui eh, apa namanya direkonstruksi mindsetnya dan kognitifnya sehingga memahami prinsip pengendalian berat badan, kemudian harus tahu ekspektasinya dan targetnya. Jangan sampai orang obesitas itu ngimpinya kayak model atau artis gitu ya, wah bisa cepat gitu, bisa bisa apa namanya bisa lihat di TV ya, kalau mungkin bintang film wah badannya bisa bagus gitu ya, harus ada pengendalian ekspektasi dan targetnya adalah 10% di 6 bulan pertama. Jadi kalau misalnya beratnya 100, berarti dalam 6 bulan itu turun 10 kilo itu sudah bagus. Jadi pelan-pelan. 10% di 6 bulan pertama dengan penurunan itu idealnya itu 1 kilo dalam 2 minggu. 1 minggu dalam 2 minggu. Jadi kalau sebulan itu ya 2 kilo masih oke lah gitu ya. Kemudian manajemen relapse atau yo-yo effect. Karena orang obesitas itu kadang yang susah bukan nurunin berat badannya, tapi menjaga supaya nggak naik. Yo-yo effect kan gitu ya. Jadi mungkin lagi semangat, turun dietnya, olahraganya, kemudian nanti balik lagi naik, naik turun, naik turun. Nah ini yang harus di apa kendalikan yo-yo effect-nya melalui pencatatan, edukasi dan perubahan behavior yang baik. Ya, saya kira itu dulu 3 materi yang tiga kasus, maksud saya 3 kasus dalam yaitu diabetes, obesitas, dan hipertensi yang bisa saya sampaikan pada kuliah sore hari ini karena sudah 1 jam 15 menit kira-kira. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait 3 kasus itu. Silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan bagaimana persiapan atau ada yang belum jelas bagaimana persiapan latihan pada diabetes, kemudian obesitas dan hipertensi. Yang saya ingatkan adalah teman-teman tetap berpegang pada persiapan umum ya, FITT, kemudian tinggal dilihat do and don't-nya apa saja yang harus di highlight pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu itu, kemudian apa saja yang nggak boleh, apa saja yang harus diperhatikan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada kasus-kasus tersebut. Selebihnya sama
Selebihnya sama Anda meresepkan latihan itu selalu FITT. Selalu ada frekuensinya, ada intensitasnya, kemudian ada durasinya, dan ada tipenya. Saran saya untuk dokter umum itu kalau mau aman, itu meresepkan latihan itu intensitasnya ringan. Intensitas ringan, durasinya 20 sampai 30 menit, itu insya Allah nggak akan ada masalah gitu. Biasanya masalah itu muncul terutama kardio ya, itu ketika intensitasnya terlalu tinggi. Jadi eh, apalagi misalnya kasusnya spesifik sudden cardiac arrest ya, gangguan jantung itu intensitasnya mungkin terlalu tinggi, terlalu capek, kemudian terjadi aritmia gitu, atau henti jantung, kemudian henti jantung. Nah, itu biasanya kalau Anda sebagai dokter umum, ya intensitasnya ringan. Bagaimana cara mengukur intensitas? Kemarin sudah diajarin mungkin oleh dokter April. Ya intensitasnya yang ringan itu seperti ini, diedukasi ke pasien itu insya Allah aman. Gitu. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhirkan ya kuliah pada sore hari ini. Dok, maaf Nanti, saya ada pertanyaan, Dok. oh silahkan. Ya, jadi saya pernah baca mitos katanya kalau orang dengan epilepsi atau kejang yang sering berulang itu nggak boleh olahraga itu bagaimana, Dok? Ya sebenarnya apa namanya, kalau orang epilepsi itu boleh ya kan, yang penting lingkungannya aman ya, lingkungannya aman, kemudian olahraganya tidak kompetitif, kemudian sekitarnya itu bisa mengidentifikasi. Saya kira dengan menciptakan apa lingkungan yang aman, itu justru akan mendapatkan kemanfaatan secara kesehatan gitu orang epilepsi. Yang jadi kan ada ya, ada atlet atlet kita, atlet SEA Games, bahkan atlet nasional kita lah, itu karate atau judo, itu epilepsi juga. Epilepsi. Anda bisa bayangkan ketika dia olahraga kontak bela diri gitu, kemudian dia dibanting atau dia tiba-tiba mau dipukul, tiba-tiba dia epilepsi, kemudian lawannya itu nggak tahu, kan bisa bahaya gitu, maksudnya lawannya nggak tahu sehingga masuk masuk aja, banting banting aja, padahal dia sedang epilepsi gitu ya. Nah itu kenyataannya ada gitu, maksudnya kita punya atlet nasional yang dia punya epilepsi, yang kita monitor penuh. Saya kira juga tidak pernah kejadian gitu kasusnya itu muncul ketika dia bertanding, sehingga maksud saya dari kasus ini adalah apakah epilepsi itu boleh berolahraga? Tentu saja tetap boleh, bisa beraktivitas selayaknya orang normal. Yang penting adalah lingkungan olahraganya aman, atau pilihan olahraganya itu yang aman, ya kan? Jangan yang kompetitif, jangan yang bela diri kalau kaitannya sama kesehatan ya. Kemudian kalau misalnya diminta jalan ya, atau diminta olahraga, berarti dipilihkan trek-trek yang kira-kira aman, kemudian pendampingannya juga bagus, atau kalau dia punya grup ya, grup lari misalnya, atau punya teman-teman lari yang sekarang lagi tren lari, ya diberitahu bahwa oh punya epilepsi, tolong nanti kalau ada apa namanya kasus, teman-temannya bisa mengidentifikasi, dan kemudian dipilihkan olahraga yang intensitasnya ringan sampai sedang. Jadi saya kira kalau terkendali tidak ada masalah ya. Oke, Oke, ada lagi terus pertanyaannya? Oke, kalau nggak ada, bisa kita akhirkan ya kuliah pada sore hari ini. Nanti materinya akan saya berikan ke teman kalian sebagai penanggung jawab kedokteran olahraganya. Oke, terima kasih, kita cukupkan. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.